Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perulangan atau looping. Perulangan atau looping banyak terjadi di aktivitas sehari-hari. Misalnya, Dita, seorang pegawai, bekerja setiap hari Senin hingga Jumat. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Dita tidak bekerja. Di sini artinya terjadi perulangan. Dita bekerja pada hari Senin, berulang lagi Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Tapi perulangan tidak terjadi di hari Sabtu dan Minggu. Dita bekerja hari Senin, kemudian diulang hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dita tidak bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Nah, pekerjaan yang dilakukan Dita ini juga berulang di minggu kedua dan minggu ketiga. Dan seterusnya. Kejadian ini yang kita sebut sebagai looping atau perulangan. Contoh lainnya adalah pelayanan kasir. Kasir akan melakukan scan item berulang kali sampai seluruh item dalam keranjang telah masuk sistem. Kalau kita perhatikan, kasir akan mengambil satu barang dari keranjang, melakukan scan barcode, kemudian mengambil lagi barang dari keranjang, melakukan scan barcode, dan seterusnya berulang kali sampai seluruh item dalam keranjang telah masuk ke dalam sistem. Aktivitas ini juga merupakan perulangan. Lalu, bagaimana implementasi perulangan dalam program? Terdapat dua jenis perulangan yang umum digunakan dalam banyak bahasa pemrograman, yaitu for dan while. For digunakan untuk membangun perulangan yang sudah pasti jumlahnya. Misal, proses A diulang sebanyak 10 kali. Dari awal kita sudah tahu bahwa proses A akan diulang tepat sebanyak 10 kali. Contoh realnya, saya akan berlari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Dari awal sebelum saya berlari, saya sudah tahu bahwa saya akan mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Pada proses for ini, kita sudah mendefinisikan dari awal berapa kali aktivitas atau proses akan diulang. Untuk contoh sudutnya seperti ini. Oke, misal kita memiliki sebuah aktivitas putar lagu Billie Eilish. Aktivitas ini akan dilakukan sebanyak 10 kali. Contohnya begini, proses pertama dimulai putar lagu Billie Eilish, masuk ke looping lagi, diulang lagi sebanyak 10 kali. Berikutnya adalah while. Nah, berbeda dengan for, while digunakan untuk membangun perulangan yang belum pasti jumlahnya. Biasanya dibatasi oleh kondisi boolean, benar atau salah, true atau false. Misal, proses A diulang selagi bernilai true, atau aktivitas B akan diulang selagi tidak bernilai false. Contoh realnya seperti apa? Misal, saya akan mencatat selama dosen mengajar. Berarti saya akan melakukan pencatatan itu berulang-ulang kali selama dosen mengajar. Kapan saya berhenti mencatat? Tidak ada yang tahu. Jadi sepanjang dosen masih mengajar, saya akan terus mencatat. Entah di kejadian pertama, misalnya hari pertama dosen mengajar sejam, maka saya mencatat sejam. Hari kedua 3 jam, saya mencatat 3 jam. Artinya di dalam perulangan ini ada ketidakpastian, dan kondisi perulangan ini hanya akan terhenti jika kondisi targetnya tercapai. Misal dosen selesai mengajar, jadi dosen tidak mengajar lagi, berarti saya selesai mencatat. Contoh lainnya, selama jumlah pasien lebih dari 0 atau selama masih ada pasien, dokter akan memeriksa pasien. Artinya apa? Ya, di sini ada kondisi tidak pasti. Kita tidak tahu pada hari tersebut, misalnya dokter memulai praktik pada pagi hari, dokter tidak bisa memprediksikan dia akan memeriksa berapa kali pada hari itu. Dia tidak bisa tepat, oh hari ini 10 kali, hari ini 12 kali. Di kasus ini, dokter akan terus memeriksa selagi masih ada pasien. Jadi meskipun di situ ada 1 pasien, ada 15 pasien, 100 pasien, dia akan tetap memeriksa. Artinya di sini perulangannya tidak pasti. Dan kondisi perulangan ini hanya akan berhenti jika kondisi dari si
selama jumlah pasien masih ada ini sudah tidak terpenuhi, alias sudah tidak ada pasien. Contoh dengan Sudukutnya, while kuota ada, saya akan nonton drama Korea. Nah, di sini while ini dia digunakan untuk mengulang nonton drama Korea. Sampai kapan? Diulang sebanyak apa? Sampai kondisi kuota ada ini tidak terpenuhi lagi. Sampai kuotanya menjadi tidak ada, alias kondisinya menjadi false. While kuota ada, selama true di sini kuotanya masih ada, dia akan nonton drama Korea. Tapi ketika kuota tidak ada, alias kondisi kuota ada ini menjadi false, salah. Nah, maka dia akan men-skip atau keluar dari looping atau perulangan ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.